Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan temanya ini dapat dari voting ya, karena di kolom komentar di voting itu banyak banget yang pengen tahu tentang pancaran aura kamu di akhir bulannya Gemini, atau kita kesimpulkan aja ya, bagaimana pancaran aura kamu di akhir bulan Juni. Ya, karena Kevin buat video ini adalah di akhir bulannya Gemini ya. Terkait itu semua, apakah pancaran aura kamu di sini bisa memberikan hal yang positif untuk diri kamu? Apakah ada peringatan juga dari ranah cinta atau menarik energi sesuatu di sini? Kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya di sini bersifat general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu atau energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dalam berkomentar ya, sahabat kebahagiaan. Oke, terapannya apa di sini untuk membacakan? Kevin menggunakan kartu Mayor Arcana ya, sahabat kebahagiaan. Sebagai signifikator, Mayor Arcana ini adalah kartu besar yang terhubung antara diri sahabat kebahagiaan dengan semesta. Ini adalah kartu modifikasi yang Kevin modifikasi sendiri untuk melihat warna aura ya. Oke, kita cek bersama-sama. Peran utamanya adalah kalian tentang pancaran aura kamu di akhir bulan Juni. Kita akan cek bersama. Ada energi apa untuk sahabat kebahagiaan yang terhubung oleh diri kamu dan pancaran aura kamu? Aura ini datangnya dari cakra kita ya, cakra manusia. Cakra itu ada 7. Ada cakra Muladhara, Savadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Asna, dan Sahasrara atau Sahasrara ya. Kita cek bersama-sama untuk pancaran energi kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek ketujuh cakra ini atau ketujuh kartu tarot ini terhubung di energi sahabat kebahagiaan mana yang lebih dominan ya. Yang pertama, kita cek ada kartu Justice. Kartu Justice di sini Kevin melihat untuk warna auranya ini ada di cakra Anahata ya, sahabat kebahagiaan. Anahata ini terhubung di cakra jantung kamu. Oke, yang Kevin lihat energinya di sini memang berwarna hijau sedikit kemerah-merahan ya. Berkaitan dari segi keputusan kamu di sini. Segala sesuatu hal yang menjadi sebuah keputusan kamu, termasuk bagaimana kamu ini menyikapi diri ketika berada di kondisi mendesak, akan membuat kamu ini lebih bijaksana. Ya mungkin kemarin banyak banget risalah suara hati nih. Kalian bimbang di kondisi antara memutuskan hubungan atau mempertahankan. Di sini untuk cakra kamu atau warna aura kamu, pancaran aura kamu, ini ada cakra yang bagus yaitu Anahata. Ya, ada Anahata di sini letaknya di cakra jantung kamu. Bahwa diri kamu akan lebih bijaksana terhadap segala bentuk keputusan. Keputusan ini diambil dari hati kamu, bukan dari orang lain yang membisikkan kamu untuk ini, untuk itu. Jadi bisa lebih, yang lihat sih ini lebih mendalami tentang kebutuhan diri kamu. Tidak lagi terbutakan oleh keinginan semata ya, karena lebih bijak di sini. Kevin melihat energinya di sini cukup positif ya, sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek ya untuk kalimatnya tentang sebuah keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan juga sebuah hukuman, damai, pengertian, dan juga sebuah kehormatan hadir di dalam diri kamu. Berkaitan dari segi kedamaian, keadilan di dalam diri, mungkin sahabat kebahagiaan lebih bisa menyadari bentuk keadaan ketika kamu berada di posisi yang sangat rumit, termasuk cinta kalian bersegi-segi, tidak mendapatkan sebuah keadilan di sini, maka kamu akan memperlakukan diri kamu lebih adil untuk memahami tentang diri kamu, tentang jiwa kamu yang paling dalam. Hati kamu berbicara apa di sini, dan kamu berani mengambil keputusan, terutama dari ranah cinta kamu. Energinya positif nih untuk masuk ke ranah percintaan, bahwa kamu lebih tegas lagi. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu The Moon, sahabat kebahagiaan. The Moon ini adalah simbol dari perasaan, simbol dari cinta, segala sesuatunya yang berkaitan dari emosional kamu. Emosional kamu terbentuk. Ini masuk ke energinya sini ya. Tapi di kartu The Moon di sini ini terletak di ajna kamu atau cakra mata ketiga kamu. Mendalami lagi
tentang intuisi kamu. Wow, ini yang belajar, yang mungkin sahabat kebahagiaan lagi mulai belajar kartu tarot atau membaca kartu tarot atau mungkin juga mendalami intuisi kamu, ini masuk banget. Atsuna kamu tuh lagi nyala. Atsuna kamu itu lagi penuh dengan hal-hal yang sifatnya intuitif. Jika sahabat kebahagiaan di sini semakin peka, semakin intuitif, ini justru pancaran aura kamu ini akan mempengaruhi diri kamu bahwa kamu bisa memandang jauh lebih ke depan. Kalau misalkan kamu adalah golongan indigo kristal atau star child kristal di sini, baik kristal, baik rainbow, kamu memiliki energi yang cukup bagus, yaitu tentang precognition, melihat masa depan, atau mungkin juga kamu bisa tahu situasinya dengan menganalisa masa depan. Ada tanda-tanda seperti ini, sahabat kebahagiaan semakin peka. Karena Kevin lihat di sini paling kuat itu adalah energi the moon ya, tentang transformasi di dalam diri kamu. Hal-hal yang sifatnya dari segi spiritualitas kamu ini ditingkatkan. Ya, yang mendalami tentang hal-hal spiritual atau supernatural, justru di akhir bulan ini kamu akan menjadi orang yang lebih intuitif lagi. Wow, positif banget nih untuk sahabat kebahagiaan yang belajar spiritual atau supernatural di sini ya. Karena Atsuna kamu itu cakranya tuh lagi terbuka banget nih. Letaknya itu ada di sekitar alis atau di dahi kamu. Di sekitar kedua mata tuh di dahi. Itu ada cakra yang sedang berpijar di situ. Manfaatkan cakra kamu di bagian Atsuna kamu. Ketika itu terjadi, sahabat kebahagiaan sudah bisa mengoptimalkan itu, maka kamu menjadi orang yang lebih intuitif loh sahabat kebahagiaan. Lebih intuitif lagi, lebih peka. Dan kamu bakalan menjadi orang yang lebih peka ya, bukan menjadi orang yang pekok. Kenapa seperti ini? Karena kamu sudah adil loh. Kamu mungkin sudah mengambil keputusan bahwa oke, aku gak mau terhubung sama si pekok. Nah ketika itu sahabat kebahagiaan gak ketularan pekok. Oke, berarti energinya si pekok di sini Kevin lihat untuk akhir bulan Juni atau akhir bulannya Gemini, ini banyak banget energi yang rilis dari energinya si pekok. Dan bahkan kamu mendapatkan sebuah energi yang bagus, terutama dari pancaran aura kamu, lebih menjadi seseorang yang intuitif. Oke, bagus untuk sahabat kebahagiaan. Dan bagus juga yang baru belajar kartu tarot. Oke, yang baru belajar kartu tarot, intuisi kamu kebuka di sini. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi seorang tarot reader yang bijaksana ya. Amin. Selanjutnya ada energi apa lagi yang hadir di sini ya sahabat kebahagiaan? Kita cek tentang pancaran aura kamu. Kita bertemu di kartu The Lover. Wow, cinta baru hadir loh. Cinta baru, orang baru, siap menjemput orang baru. Pancaran aura kamu itu menarik loh, menarik seseorang untuk bisa mendekati kamu. Karena energi cinta kamu ini berlimpah. The Lover, kartunya ini bernomor 6. Cakra paling kuat yang Kevin lihat ini adalah cakra Svadhisthana. Svadhisthana ini letaknya ada di cakra seks. Oke, ada di cakra seks di sini. Berarti kamu memiliki daya tarik yang cukup luar biasa ya. Kevin lihat memang warna aura kamu di sini ada yang warnanya itu orange dan ada yang warnanya pink. Ya, oke, yang warnanya pink ini justru akan menarik seseorang karena kamu terlihat lebih feminim, kamu memiliki defense, kelembutan hati dan perasaan di sini. Ketika pancaran aura kamu di sini dipancarkan kepada orang lain, ini akan merasakan bahwa diri kamu tampak lebih menarik. Artinya, sahabat kebahagiaan bisa memulai untuk mendapatkan kisah cinta baru ketika kamu terluka di masa lalu. Ketika kamu berada di kondisi bahwa aku sulit jodoh nih Kevin, aku nggak dapet jodoh, aku kok sulit banget dapet pacar kekasih. Ternyata di bulan Juni ini, di akhir bulan Juni, justru pancaran aura kamu ini bagus nih. Terutama di cakra seks kamu. Cakra seks ini tentang gairah ya, tentang daya pikat kamu. Ini lagi bagus-bagusnya, kartunya adalah The Lover. Dan di sini tentang hubungan cinta. Ada hubungan cinta, ada sebuah harmoni, ada belahan jiwa, ada sebuah pasangan, ada sebuah ikatan yang kuat dan juga bersatu. Oke, energi kamu di sini bagus nih sahabat kebahagiaan. Mungkin kita aminkan ya, kita aminkan bersama-sama. Karena yang Kevin sampaikan menggunakan kartu tarot ini bisa menjadikan afirmasi positif untuk kita. Ketika kita menerima segala sesuatunya yang termasuk bacaan positif, kita terima di situ dan mengafirmasikan ke dalam otak kita, ke dalam mindset kita, maka ini akan bisa menarik sebuah kekuatan energi agar hal tersebut bisa kita dapatkan. Kartu tarot yang Kevin terapkan banyak sekali metodenya, psikologi, law of attraction, banyak yang Kevin terapkan. Dan ketika sahabat kebahagiaan lihat tayangan YouTube ya,
ke tayangan YouTube siapapun ya, bukan hanya ke Kevin, terutama dari tarot. Jika itu ada afirmasi positif, maka kamu aminkan dan kamu masukkan ke dalam otak kamu, ke dalam mindset kamu positif di situ, maka itu bisa menarik energi loh. Dan di sini Kevin lihat ada energi orang baru, cinta baru, pernikahan, the lover. Diri kamu memiliki pancaran aura yang cukup bagus untuk menarik orang lain kepada kamu dan tertarik sama kamu. Energi di sini warna pink dan warna oranye banyak ya. Jika sahabat kebahagiaan mengafirmasikan hal positif ini bisa menjadi kenyataan loh. Ada hukum law of attraction di dalam bacaannya Kevin menggunakan kartu tarotnya ini. Karena kita ngobrol sharing-sharing sedikit ya. Kenapa sih kartu karyanya Kevin itu banyak simbol di belakang kartunya itu simbolnya lingkaran. Ini kan simbolnya lingkaran. Ini adalah kartu yang Kevin modifikasi sendiri. Lingkaran ini menyerap energi. Dan ini adalah simbol dari energi semesta terhubung dengan kamu. Kamu fokus ke lingkaran ini, terhipnosis, bukan hipnotis ya, terhipnosis oleh pikiran kamu. Sehingga itu bisa menjadikan afirmasi. Jadi Kevin bocorkan kenapa kartunya tuh kadang-kadang gambarnya seperti ini, gambarnya seperti itu. Itu ada maknanya loh. Dan di kartu sebelah kiri di sini Kevin lihat ada energi yang terpusatkan. Nah ini sebagai simbol bahwa sahabat kebahagiaan akan terpusatkan kepada hal-hal positif dan juga menghipnosis kalian untuk mendapatkan hal positif juga. Oke, jadi terapannya banyak ya. Meskipun gambarnya di sini seram-seram ada tengkoraknya, itu hanya sebagai entertainment. Oke. Jadi nggak harus ke hal mistis loh sahabat kebahagiaan ya. Jadi takutnya nanti Kevin dibilang dukun lah apalah. No. Selanjutnya kita bertemu di kartu The Hangman sahabat kebahagiaan. Oke, The Hangman ini juga terhubung di cakra jantung sahabat kebahagiaan. Banyak sekali cakra jantung yang hadir di pembacaan Kevin ya. Apalagi ini adalah The Hangman adalah cakra anahata. Dirinya kamu yang mungkin untuk saat ini merasa bahwa digantungkan hubungannya, maka kamu akan mengikuti permainannya dia ya. Dia mau mainkan apa, kamu bisa mengikuti permainan caranya dia. Kamu ngantungin aku juga bisa loh ngantungin kamu. Dan jangan bikin kamu nyesel nanti ketika aku di sini sudah menjadi orang yang mandiri. Ketika aku sudah menemukan cinta di sini, kamu jangan nyesel loh. Oke, ini untuk sahabat kebahagiaan yang cintanya digantungkan, justru kamu akan mengikuti cara permainannya dia. Dan untuk hal-hal yang sifatnya sebuah kerejekian ya sahabat kebahagiaan, Kevin lihat di sini cakra anahata kamu di sini atau cakra jantung kamu memiliki sebuah kestabilan. Artinya sahabat kebahagiaan ini yang Kevin lihat, kamu tidak akan jatuh di dalam kemiskinan atau kemelaratan ya, karena ada energi kestabilan di sini, baik secara rezeki, baik secara pekerjaan dan uang, kamu akan mengalami kestabilan. Jadi bisa dipastikan akhir Juni ini pancaran aura kamu ini membuat kerejekan kamu ini stabil, tidak merosot, tidak jeblok atau jengking istilahnya ya. Positif banget nih untuk sahabat kebahagiaan. Oke, kita sama-sama aminkan ya. Dan di sini juga tentang sebuah perspektif baru, bahwa sahabat kebahagiaan juga akan memiliki perspektif baru. Kamu akan berpikir jika kamu hubungannya digantungkan, oke, aku akan mengikuti cara permainan kamu di sini, lebih bijaksana terhadap diri kamu. Apalagi ini The Hangman paling kuat adalah cakranya adalah cakra jantung. Lalu berkorban untuk tujuan yang lebih tinggi. Sahabat kebahagiaan, frekuensi cinta kamu lebih tinggi ya. Artinya frekuensi kebahagiaan kamu jauh lebih tinggi ketimbang dia. Ketika kamu hubungannya digantungkan, justru frekuensi kamu semakin tinggi. Karena apa? Ada kesadaran di kartu Justice di sini. Dan pertumbuhan secara spiritual ini juga muncul ya sahabat kebahagiaan. Oke, nyambung di kartu The Moon ya. Yang belajar spiritual di sini ada sebuah peningkatan secara spiritual. Positif banget nih, terutama untuk akhir bulan Juni. Oke, afirmasi positif ini kita masukkan ke dalam pikiran kita sampaikan kepada semesta, dan hal itu insya Allah akan terjadi. Oke, selanjutnya tentang pancaran aura kamu. Oke, judgment. Wow, berkaitan dari segi karma sahabat kebahagiaan. Judgment ini adalah karma. Karma di masa lalu, ada Pluto di sini. Karma di masa lalu, apakah karma di masa lalu ini terselesaikan atau tidak? Yang kami lihat dari kartu Judgment ini mungkin sahabat kebahagiaan sebagai bentuk peringatan ya, sebagai bentuk peringatan. Ini ada peringatan. Mungkin kamu pernah mengalami karma buruk di masa lalu. Mungkin kamu akan mendapatkan hal itu, tapi jangan menjadikan sebuah ketakutan. Karena apa? Ketika kita sudah bisa ikhlas menerima keadaan, apapun resikonya, baik karma buruk yang kita hadapi, maka kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Cakra di kartu Judgment di sini adalah cakranya paling kuat adalah Sahasrara. Sahasrara ini adalah cakra yang terhubung antara diri sahabat kebahagiaan kepada semesta. Nah, ini letaknya ada di atas kepala ya, atau di ubun-ubun. Namanya adalah cakra Sahasrara atau Sahasrara. Ini
istilah lainnya adalah cakra mahkota. Warnanya memang paling kuat adalah warna ungu. Nah, ini adalah nilai spiritual kamu. Mungkin kamu akan mendapatkan sebuah karma buruk kamu, menebus sebuah karma. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah ikhlas ngadepin ini semua, bukan menjadi sebuah masalah untuk kamu. Dan di sini untuk kalimatnya adalah tentang sebuah penghakiman. Penghakiman berkaitan dari karma kamu. Mungkin kamu akan mendapatkan sebuah karma di sini, tapi nggak usah kalian merasa takut ya. Semakin sahabat kebahagiaan menjunjung tinggi tentang nilai spiritual kamu di sini, maka itu akan menyelamatkan kamu baik dari karma buruk. Pelepasannya mudah sekali sahabat kebahagiaan. Mungkin kalian bisa melakukan function atau mungkin juga memberikan hal yang terbaik kepada makhluk hidup. Ya, kita harus bisa memberikan sebuah pelayanan menyayangi semua makhluk hidup agar karma buruk tidak terjadi ke dalam ranah hidup kamu ya. Semakin mawas diri, semakin lebih merendah di sini agar sahabat kebahagiaan terhubung ke semesta, dan apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian butuhkan itu mungkin akan menjadi penyelamat kamu ketika karma buruk datang menjumpai kamu. Lalu di sini ada sebuah kelahiran ya, kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini juga bisa berarti bahwa sahabat kebahagiaan juga mesti hati-hati ya. Kamu bisa terjebak kembali ke cinta lama berseri kembali, atau CLBK, atau masa lalu akan datang kembali sama kamu. Bisa dipastikan kalau misalnya cinta lama kamu yang berseri kembali di sini tidak mendapatkan sebuah kejelasan atau justru menghambat energi positif kamu, lebih baik kamu tolak saja ya. Tapi kalau misalkan cinta lama berseri kembali, ini adalah bentuk dari penghakiman bahwa dia menyesali, dia merasa bahwa ada yang perlu diperbaiki di sini, maka boleh kamu terima dan boleh kamu memaafkan dia. Kalau kamu belum ikhlas jika cinta lalu kamu atau cinta masa lalu kamu ini hadir ke dalam diri kamu, lebih baik sahabat kebahagiaan menolak ya. Harus lebih bijaksana karena di energi awal adalah justice. Lalu di sini ada sebuah pembalasan ya dari sebuah karma kamu. Ya, mungkin kamu akan menemukan sebuah balasan dari karma buruk kamu. Tapi nggak usah ditakuti ya sahabat kebahagiaan. Semakin kita takut, ini justru akan membuat afirmasi positif kita menjadi berantakan. Walaupun di sini ada sebuah peringatan ya sahabat kebahagiaan, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan dan tingkatkan terus nilai spiritual kita terhadap diri kita kepada Sang Hyang Widi atau kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini energinya sebagai peringatan saja. Oke, lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, The Emperor. Ini ego loh sahabat kebahagiaan. Ego dan juga ambisi. Tapi ego dan ambisi itu nggak selalu ke hal yang buruk ya sahabat kebahagiaan. Kamu punya keinginan apa, kamu punya ambisi apa di sini, dan bahkan cita-cita kamu atau keinginan kamu ini bisa kamu wujudkan ketika sahabat kebahagiaan sudah yakin banget nih. Aku yakin banget nih tentang segala sesuatu yang aku inginkan di sini, dan kamu menerapkan hukum law of attraction di sini akan mudah sekali didapatkan. Kartu bernomor 4 di kartu The Emperor ini paling kuat adalah di cakra Savadhisthana ya, atau lebih tepatnya adalah di cakra sek kamu, tentang keinginan kamu, tentang ambisi kamu. Ini benar-benar bisa kalian raih di sini, termasuk ambisi kamu untuk memperoleh kesuksesan, ambisi sahabat kebahagiaan untuk memperoleh keberuntungan. Ini akan mendapatkan itu semua. Ya mungkin jalannya kemarin sulit banget nih, kalian mau project apa susah banget, usahanya susah. Nah di akhir bulan Juni ini justru cakra seks kamu ini semakin meningkat. Bayangkan warna orange meliputi diri kamu, dan bayangkan warna emas meliputi diri kamu ketika kalian sedang meditasi. Maka itu akan memudahkan sahabat kebahagiaan untuk memancarkan aura positif kamu di sini. Dan di sini Kevin melihat tentang sebuah otoritas dari diri kamu ya. Kamu memiliki kekuasaan yang cukup bagus ya. Dan sisi dominan kamu juga lebih kuat di sini. Ketika seseorang mungkin menindas kamu akan lebih bijaksana di sini ya. Dan sahabat kebahagiaan akan lebih berani, karena Kevin lihat di sini energi paling kuat justru defense maskulin kamu akan semakin meningkat di akhir bulan Juni atau akhirnya bulannya Gemini ya. Lebih bijaksana, dan juga kamu memiliki sisi lebih praktis. Jadi yang cintanya ribet, sahabat kebahagiaan yang mempersulit diri sendiri, ini justru kalian akan menemukan sebuah solusi. Ini energinya positif loh, kita aminkan ya. Dan ada hal-hal yang sifatnya dari segi mengontrol diri. Kalian sudah bisa mengontrol diri di sini, termasuk mengontrol emosional kamu. Bahkan sisi inner child kamu tentang tidak bisa mengontrol emosi ini bisa kalian terkontrol di sini. Ketika meditasi, bayangkan saja warna orange atau warna emas menyelimuti diri kamu. Rasakan energi tersebut, dan niscaya sahabat kebahagiaan juga akan memperoleh hal yang positif di sini, terutama dari ranah keputusan. Ini keputusannya mudah banget diambil dari masalah-masalah dengan kolega kamu, atau mungkin juga masalah bisnis atau apa yang dulu dipersulit. Ini jalannya lebih
mudah, dan ada yang naik jabatan loh sahabat kebahagiaan. Wow, mungkin ini ketarik di energy the lover ya, bahwa kamu memiliki pancaran aura yang bisa membuat orang itu yakin sama kamu. Ketika kamu bekerja, ini ada job kelas yang membuat kamu itu naik tingkat. Ada istilahnya adalah kamu bisa menjadi orang yang istilahnya di kerjaan itu energinya itu meningkat, naik jabatan lah istilahnya. Di sini ada masuk nih positif. Kita aminkan sahabat kebahagiaan, karena yang namanya pancaran aura ini bisa mempengaruhi segala sesuatunya ya, bukan hanya ranah cinta saja. Selanjutnya ada energi apa untuk pancaran auramu di akhir bulan Juni? Oke, temperance, keseimbangan, hal-hal yang sifatnya arah tujuan. Ini masuk banget nih sahabat kebahagiaan, arah tujuan, kejelasan, masalah-masalah yang rumit. Kamu akan menemukan sebuah kejelasan di sini ya, dan keseimbangannya antara sisi kesadaran kamu dan ketidaksadaran kamu semakin seimbang. Dan ketika hal itu, ini akan membuka gerbang dimensi kamu yang terhubung kepada semesta. Temperance ini adalah simbol ya, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Ketika gerbangnya terbuka, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan, kamu sampaikan ke semesta, itu akan menjadi hal yang positif. Kuncinya satu, selalu berpikir positif ya sahabat kebahagiaan di akhir bulan Juni ini, agar pancaran aura kamu ini bisa memanifestasikan tentang segala bentuk keinginan kamu. Oke, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian law of attraction, menggunakan afirmasi positif, karena semesta di sini sudah mengizinkan kamu untuk mendapatkan atau memperoleh itu semua. Dan energinya di sini yang kalian lihat adalah cakranya terletak di cakra Visuddha ya. Visuddha ini ada di cakra tenggorokan. Tenggorokan ini berkaitan dari informasi, berkaitan dari apapun yang kamu sampaikan di sini, ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Makanya harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Ya, sahabat kebahagiaan, itu bisa menjadi kenyataan. Kalau kamu ngomongnya jelek, nyumpahin diri kamu jelek, itu akan terjadi loh. Karena apa? Ini sudah terhubung ke semesta. Lebih baik afirmasikan ke hal-hal yang positif sahabat kebahagiaan. Orang mungkin akan tunduk sama kamu. Karena di sini kita bertemu di kartu The Emperor. Kamu memiliki otoritas, akan tunduk sama kamu. Tapi perlu dikontrol diri sahabat kebahagiaan. Agar apa? Agar karma buruk ini tidak menjebak oleh diri kamu. Wow, energinya cukup positif banget nih untuk pancaran aura kamu di akhir bulan Juni. Kita aminkan, kita masukkan ke dalam perspektif kita, di dalam pikiran kita, bahwa hal ini benar-benar bisa terwujudkan oleh sahabat kebahagiaan. Dan Kevin cek juga menggunakan kartu Lodem Oracle. Ini juga karya Kevin juga ya. Kita akan cek bersama pesan semesta terhadap pancaran aura ini. Ada hal apa yang hadir untuk kita semua? Oke, di sini kartunya adalah The Pathway of Leader, yaitu tentang kehilangan kekuatan dan posisi akan menjatuhkan pondasi jiwa perkokoh dengan persiapan. Apapun itu, sahabat kebahagiaan juga harus bisa mempersiapkan diri, baik kemungkinan buruk yang terjadi, baik karma buruk yang akan kalian hadapi di sini ya. Jangan pernah berputus asa atau kehilangan sebuah kekuatan. Sejatinya kita memiliki kekuatan di dalam diri kita tentang sebuah keyakinan. Kalau semakin kita yakin mengafirmasikan tentang positif di dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang kuat ya. Dan perkuat pondasi jiwa kamu di sini dengan spiritual, dengan hal-hal yang sifatnya keyakinan, dan selalu mengafirmasikan hal yang positif. Boleh mungkin negative thinking, tapi jangan berlebihan. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan di sini tidak kehilangan posisi atau pondasi jiwa. Oke. Selanjutnya ada energi apa dari semesta? Untuk energinya di sini ada The Pathway of Collector, tentang sebuah perubahan yang tidak terduga. Ini sama nih kayak energinya The Pathway of Reader. Perubahan yang tidak terduga butuh pelepasan untuk merubah semuanya. Ya, butuh pelepasan untuk merubah semuanya. Yang terkait dari hubungan masa lalu, sahabat kebahagiaan masih terjebak ke dalam sebuah ikatan yang membuat kamu sulit, membuat kamu itu menjadi orang yang tidak praktis atau meribetkan diri sendiri ya. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa melepaskan itu semua, maka perubahan besar akan hadir di dalam diri kamu. Yang tadinya terjerat oleh cinta yang bersegi-segi, yang tadinya terjerat oleh hubungan yang tidak menguntungkan. Di sini sahabat kebahagiaan bisa merasakan sebuah perubahan besar akan hadir ke dalam hidup kamu. Dan memang pelepasannya ada di sini. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menerima kenyataan, sudah bisa ikhlas, maka niscaya akan menghadirkan kebaikan untuk kamu. Amin. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke, The Pathway of Apothecary ya, Apothecary. Ini berkaitan dari segalanya akan menjadi lebih rumit jika sahabat kebahagiaan masih berada di dalam sebuah ketakutan dan kecemasan yang masih bersemayam di dalam diri. Alangkah baiknya
Lawan ketakutan kamu dan rubah kecemasan kamu ini sebagai sebuah doa positif agar sahabat kebahagiaan tidak terjebak ke dalam hal-hal yang negatif. Di sini Kevin lihat untuk energi kartunya di sini memang berwarna merah. Ini tentang sebuah keberanian. Ya, kamu harus tingkatkan warna merah di dalam diri kamu. Merah itu adalah simbol keberanian. Cakra kamu berwarna merah di sini tentang semangat kamu. Ya, bulan Juni atau akhir bulan Juni harus semakin semangat. Semakin sahabat kebahagiaan di sini cemas, semakin sahabat kebahagiaan di sini terlalu banyak ke doktrin energi ketakutan, ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan itu terjebak di dalam hubungan yang tidak menyenangkan atau terjebak di dalam situasi yang sifatnya adalah gak bagus. Maka afirmasikan bahwa aku memiliki energi semangat yang cukup membara di sini ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi tentang pancaran aura kamu di akhir bulan Juni? Ada kartu The Pathway of Planter ya, tentang sebuah kelimpahan hati dan kasih memberikanmu dalam bentuk kenyamanan ya. Ini masuk juga ke energinya The Lover di sini ya sahabat kebahagiaan, yang terhubung bahwa banyak sekali kelimpahan hati dan perasaan dan juga kasih sayang yang hadir di dalam diri sahabat kebahagiaan ketika kamu menyadari bahwa hidup itu harus lebih menyayangi diri sendiri. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menyayangi diri sendiri, maka kamu akan lebih leluasa untuk memberikan cinta kasih kepada semesta, kepada siapapun saja di situ. Energinya cukup positif di sini ya. Oke, ada energi cinta di sini. Lalu energi apa lagi dari semesta? Ada The Pathway of Sleepless, tentang sebuah harapan ya. Harapan berkembang seiring arah dan tujuan. Jangan pernah kehilangan arah. Ketika sahabat kebahagiaan di sini kehilangan arah untuk berharap, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun. Ya, harapan inilah yang menjadi sebuah kunci. Ketika kita tidak memiliki harapan, maka kita tidak memiliki sebuah arah tujuan. Selalu berharap dan selalu yakin dan percaya bahwa apapun yang aku harapkan di sini pasti akan aku jumpai dan akan aku dapatkan itu semua. Hukum Law of Attraction hadir di sini ya. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Ini kalau misalkan zodiak kalian nggak masuk, nggak usah khawatir ya. Bisa kita afirmasikan ke dalam pikiran kita agar kita ini bisa memperoleh tentang pancaran aura positif di sini. Kamu mau nggak aura positif di sini? Kalau mau, afirmasikan di dalam pikiran kamu ya. Yang pertama kita bertemu di kartu Justice, masuk ke energinya Libra. Libra masuk di sini. Ada kartu The Moon masuk ke energinya Cancer. Ada The Lover Gemini masuk banget di sini. Lalu di sini ada kartu The Hangman masuk ke energinya Pisces. Ada Judgment masuk ke energinya Scorpio. The Emperor ada energinya Aries. Ada Temperance masuk ke energinya Sagittarius. Ini beberapa energi zodiak yang pancaran auranya ternyata lebih bagus ya. Kalau misalkan zodiak kalian gak masuk di sini, gak usah khawatir. Kita bisa gunakan afirmasi ini sebagai Law of Attraction. Oke. Dan kita cek untuk inisial namanya. Ada inisial apa yang hadir di pembacaan Kevin? Untuk inisial namanya tentang pancaran aura kamu di akhir bulan Juni. Yang pertama di sini ada huruf W untuk woman. Ada huruf P untuk papa. Selanjutnya, ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf U untuk Ultraman. Oke, ada huruf T untuk Tango. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf X untuk Christmas. Kayaknya huruf X itu sering banget muncul ya. Lalu ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma. Dan yang terakhir ada huruf B untuk Bravo. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya sahabat kebahagiaan tentang pancaran aura kamu di sini. Walaupun inisial nama atau saudara kalian tidak masuk di sini, alangkah baiknya kita gunakan afirmasi positif ini ke dalam Law of Attraction kita agar segala sesuatunya yang sifatnya adalah energi positif dalam bacaan ini bisa menjadi sebuah kenyataan untuk diri kita. Kalau energi positif di bacaan kalian terima dan kalian mindset ke dalam pikiran kamu, maka akan terhubung ke semesta. Karena Kevin di sini bermain energi ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini. Atau email Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Jika sahabat kebahagiaan ingin curhat, kalian boleh komen di kolom komentar, tapi gunakan vibe yang positif ya. Curhatan kalian yang bagus biasanya Kevin masukkan ke tema pembacaan, baik di intermezzo atau risalah suara hati. Dan untuk kalian yang pengen banget tema kalian dibacakan, boleh temanya apa, komen aja di kolom komentar. Tapi Kevin bacakan secara general ya. Ingatkan ya, Kevin bacakan secara general ya. Oke, mungkin seperti itu aja.
Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.